disrupsi digital. Nah, itu kan baru ya, mungkin belum ada yang mengangkat tentang itu. Nah, itu kan tujuan penelitian yang sifatnya penemuan. Jadi di era Society 5.0, di revolusi industri 4.0 itu kan berkaitan dengan kemajuan teknologi, mungkin masih banyak belum banyak yang meneliti tentang hal-hal seperti itu. Nah, itu kita bisa angkat. Nah, itu sangat bagus karena ada kebaruan dalam penelitian kita. Nah, itu namanya tujuan penelitian ini adalah menemukan sesuatu. Kalau membuktikan, jadi membuktikan ini bagaimana membuktikan bahwa hal itu benar atau tidak. Nah, kita melakukan penelitian dengan berlandaskan kaidah-kaidah tertentu. Metode-metode yang kita gunakan adalah yang logis, menggunakan teori-teori. Nah, bagaimana membuktikan sesuatu? Kalau kita meragukan apakah ini benar adanya, nah, kita melakukan penelitian. Saya berikan contoh. Kalau saya penasaran ingin meneliti apakah betul tunjangan sertifikasi itu bisa meningkatkan kinerja guru. Nah, itu. Karena saya ingin mengetahui. Berarti itu namanya pembuktian. Apakah betul tunjangan sertifikasi guru itu meningkatkan kinerja guru? Saya membuktikan setelah saya melakukan penelitian bahwa ternyata memang tunjangan setelah adanya tunjangan sertifikasi kinerja guru di satu wilayah ini betul semakin meningkat. Nah, saya sudah membuktikan melalui penelitian. Kalau pengembangan, research and development, nah, memperdalam, memperluas pengetahuan yang telah ada. Jadi pengembangan ini misalnya mengembangkan modul ajar. Jadi pengembangan ini relatif rumit juga untuk suatu penelitian. Lalu jenis penelitian itu yang seperti apa? Nah, di sini ada dikatakan berdasarkan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Jadi banyak ahli yang mengatakan bahwa sangat susah untuk membedakan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, untuk tingkat kealamiahan, ada eksperimen, ada survei, dan ada naturalistik. Nah, naturalistik ini biasanya adalah penelitian-penelitian kualitatif. Nah, kalau saya melakukan penelitian, biasanya saya ada di survei melalui angket yang dikirim lewat Google Form. Nah, kalau eksperimen, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan penelitian eksperimen. Nah, biasanya ada treatment, ada perlakuan antara kelas A dengan kelas B, bagaimana banyak saya lihat tesis yang mengangkat judul eksperimen. Jadi kalau dikatakan penelitian eksperimen ini sifatnya sangat tidak ilmiah karena tidak ada pengaruh dari luar dan membutuhkan perlakuan-perlakuan tertentu. Misalnya dilakukan di satu ruangan tertutup atau di lab. Nah, contoh pengaruh penggunaan AC terhadap produktivitas kerja karyawan. Nah, di situ kan ada perlakuan. Biasanya ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Nah, kelas yang diberikan perlakuan dan kelas yang tidak diberikan perlakuan biasanya itu dibandingkan. Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa ternyata memang berpengaruh. Nah, naturalistik ini penelitian-penelitian kualitatif. Nah, biasanya guru-guru itu suka meneliti tentang tindakan kelas, PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu tadi ya ada berdasarkan tujuan, berdasarkan kealamiahan, ini sudah tadi. Kegunaan, apa gunanya kita meneliti? Jadi kita ingin memahami. Nah, setelah kita memahami permasalahannya, kita mencari solusinya. Nah, setelah itu kita mengantisipasi supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Nah, kita lihat
eh, jadi kegunaan penelitian dikatakan di sini supaya ada solusi dan nah, jadi esensi metode penelitian kuantitatif di sini dikatakan berlandaskan positivisme tradisional, positivisme sainsitif, discovery. Tradisional karena sudah turun-temurun metode penelitian kuantitatif itu digunakan dari dulu sampai saat ini masih digunakan metode penelitian kuantitatif, makanya dikatakan tradisional. Positivisme ini biasa juga dikatakan sesuatu yang konstruktif. Jadi tentang sesuatu yang terukur, sensitif. Nah, ini memenuhi kaidah-kaidah keilmuan seperti tadi yang kita bahas bersama, adanya tersusun secara sistematis, dapat diajari dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek pengenal, ada teori-teori pendukung dan sebagainya. Discovery ini karena melalui penelitian biasanya memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi dari penelitian kita bisa menemukan teori-teori baru. Ya, kalau dalam penelitian-penelitian sosial biasanya kita kaji teori-teori baru, harus ada apa namanya dalam penelitian. Jadi meneliti itu ada kegunaannya, ada tujuannya untuk memberi supaya kita berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, penggunaan metode kuantitatif. Jadi dalam metode kuantitatif yang pertama-tama kita harus perhatikan dulu apa masalah yang kita akan teliti. Di latar belakang itu harus tergambar bahwa ada alasan yang kita jadikan dasar melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan penelitian ada 3 hal penting yang kita harus punya. Yang pertama, masalah harus ada. Harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita tidak perlu meneliti. Yang kedua ada namanya riset gap, perbandingan ada perbandingan teori, ada perbandingan hasil penelitian sebelumnya. Jadi ada 3 hal, ada masalah, ada teori, ada gap. Jadi ada riset gap namanya. Misalkan kalau si A menemukan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru, sementara si B menemukan bahwa kompensasi tidak sama sekali berpengaruh terhadap kinerja guru. Berarti ada gap. Nah, itu namanya riset gap. Ada pertentangan. Jadi ada perdebatan-perdebatan teori. Nah, itu harus kita kemukakan di latar belakang sebagai dasar kita melakukan penelitian. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa dalam melakukan penelitian yang pertama itu kita harus punya namanya fenomena gap. Apa permasalahan? Jadi harus jelas dasein dan dosolennya antara terjadi dan yang seharusnya terjadi. Kita melakukan penelitian tentang kinerja guru itu harus ada jelas permasalahannya. Misalnya dalam satu kecamatan itu kinerja guru SD masih rendah, itu kan satu masalah. Nah, kalau sudah ada permasalahan berarti kita sudah punya dasar. Kita juga harus punya teori. Nah, teori ini gunanya untuk apa? Teori ini dijadikan pisau untuk membedah permasalahan tadi. Itu semua harus jelas di latar belakang. Jadi itu bedanya kalau penelitian kuantitatif memang harus ada masalah yang kita angkat. Harus jelas masalahnya. Kalau kualitatif, jadi kalau penelitian kualitatif masalahnya itu kadang bisa berubah-berubah. Masalah yang dibawa oleh peneliti itu belum tentu itu yang seterusnya digunakan. Bisa saja berubah seiring dengan kegiatan proses penelitian tadi. Masalahnya bisa berubah dan bisa bertambah.
Makanya dalam penelitian kualitatif ada namanya batasan masalah. Itu. Nah, informasi. Jadi informasi nah, dalam melakukan penelitian kuantitatif itu kita butuh informasi yang luas, makanya kita menggunakan namanya populasi. Populasi yang seperti apa? Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya memang kita menggunakan sampel yang banyak, minimal 30 kalau menurut teori-teori seperti Sugiono, Arikunto, data yang bagus itu adalah minimal 30 dan batas 500. Itu eh, data yang bagus. Nah, bedanya kalau penelitian kualitatif justru semakin bagus kalau sampelnya kecil, misalnya 3 orang. Nah, karena dalam penelitian kualitatif hanya ingin fokus pada satu permasalahan. Nah, pengaruh perlakuan treatment terhadap uh, ini biasanya kalau penelitian-penelitian eksperimen itu menggunakan perlakuan khusus. Lalu hipotesis, nah peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini biasanya relevan dengan tujuan penelitian, masalah, hasil dan pembuktian. Jadi kalau kita menggunakan rumus masalah 3, misalnya kita menggunakan rumus masalah asosiatif atau komparatif, nah, itu harus sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya saya memberikan eh, pertanyaan rumus masalah apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru, itu ya kalau hipotesis itu harus relevan dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Apa yang dirumuskan dalam sebuah permasalahan itu juga yang dihipotesiskan. Tadi saya berikan contoh satu rumusan masalah. Ketika kita merumuskan dalam bentuk hipotesis, maka kalimatnya begini, diduga kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Nah, data, kemudian selanjutnya data yang akurat. Nah, kita menggunakan data yang akurat. Nah, bagaimana memperoleh data yang akurat? Tentu kita harus melakukan uji tadi, seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Nah, karakteristik metode penelitian kuantitatif, ini beberapa karakteristiknya yang biasanya berlawanan dengan kuantitatif. Nah, kalau tujuan penelitian kuantitatif tentu kita ingin mengetahui hubungan antar variabel, variabel X, variabel E, variabel dependen, dan variabel independen. Nah, kemudian kita mencari generalisasi. Lalu kita menggunakan desain. Nah, desain ini menggambarkan secara rinci tentang hubungan antar variabel. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan apa? Apakah kuesioner, observasi, atau wawancara? Jadi kalau kuantitatif kita menggunakan kuesioner, kalau kualitatif biasanya wawancara mendalam. Nah, instrumen penelitian kita menggunakan apa? Angket, tes, wawancara terstruktur. Nah, kalau kualitatif itu instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Nah, sampel. Nah, sampel yang kita yang kita ambil tentu yang kategorinya harus representatif. Akhirnya bisa mewakili populasi. Nah, kalau teknik penarikan macam-macam, ada namanya random sample, ada namanya sampel jenuh, ada namanya apa itu accident sample.
Kalau accident sampel biasanya kita melakukan penelitian dan responden kita yang secara kebetulan yang kita temui itu yang kita ambil datanya. Jadi kalau misalnya saya meneliti tentang kepuasan pelanggan terhadap merek motor Yamaha, ini kita menggunakan sampel. Jadi sampel yang secara kebetulan kita temui. Nah, siapa saja konsumen yang menggunakan motor Yamaha, nah itu kita beri kuesioner. Nah, kalau misalnya sampel jenuh karena populasi itu hanya 30 orang misalnya atau 35 orang, nah kita bisa jadi itu semua sebagai sampel. Jadi populasi itu bisa seluruhnya jadi sampel. Nah, kalau ada teori-teori dari Aripunto Sugiono mengatakan bahwa jika sampel itu kurang dari 100 orang, maka seluruh seluruh populasi bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, tapi kalau lebih dari 100 bisa kita gunakan 10% sampai 15% atau 20 sampai 25%. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu kan kita selalu bersentuhan dengan angka-angka. Penelitian kuantitatif selesai proposal itu 75% penelitian kita sudah selesai. Beda dengan kualitatif karena harus melakukan wawancara yang mendalam. Jadi kalau selesai proposal itu bukan apa-apa, belum apa-apa. Itu kelebihannya kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif. Analisis. Jadi dalam melakukan penelitian kuantitatif biasa kita menggunakan analisis dengan statistik, angka-angka, analisis regresi misalnya menggunakan apa SPSS atau PLS. Nah, itu juga dalam bab 3 itu harus jelas kita urutkan semua mulai dari jadi bab 3 lokasi dan tujuan penelitian, kemudian desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, itu semua harus tergambar di bab 3 metode penelitian kalau kita menggunakan metode kuantitatif. Lalu yang berikutnya hubungan dengan responden. Jadi dalam penelitian kuantitatif walaupun kita tidak bertemu dengan responden, kita masih bisa memberikan kuesioner misalnya lewat Google Form. Nah, beda dengan kualitatif. Kualitatif itu harus bertemu langsung dengan dalam responden. Kalau kualitatif itu namanya narasumber. Jadi kontak dengan narasumber itu kalau kualitatif itu harus dekat karena harus mewawancarai langsung. Nah, usulan desain lalu ini setelah semua proses atau kegiatan penelitian kita lakukan tentu ada namanya finalisasi, kita susun dalam bentuk laporan atau skripsi, kemudian kita buatkan namanya artikel, yang kita terbitkan di jurnal-jurnal. Itu berupa jadi penelitian yang kita lakukan tentu ada luarannya, ada outputnya berupa apa? Berupa artikel. Nah, artikel ini yang dipublikasikan itu bisa memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ketika karya kita dirujuk oleh banyak orang, maka kita sudah otomatis sudah memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itu saja sekilas tentang dasar-dasar dari ini hanya pengantar. Nah, untuk lebih jelasnya ada buku yang insya Allah saya distribusikan lewat saya minta tolong ke Ibu Hadijah karena beliau lagi di Makassar. Ada buku ajar saya yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk bahan ajar dan ada soal-soal yang harus dijawab.
kalau Pak Dr. Reza sudah membuatkan akun LMS, Bapak Ibu bisa jawab di sana langsung. Nah, kalau belum, nanti saya berikan link Google Drive, Bapak Ibu bisa upload di sana soal jawaban dari soal-soal di buku tersebut. Nah, untuk sesi dari saya ini tidak ada mid test atau final test, saya hanya mengambil nilai dan di buku tersebut. Semester lalu saya berikan modul, tetapi semester ini alhamdulillah buku saya sudah bisa terbit. Judulnya buku ajar metode penelitian kuantitatif, itu saya terbitkan di Klaten. Nah, sementara dikirim ke kampus. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya kita bertemu di LMS. Menjawab soal-soal kita pedomannya di buku ajar yang nantinya Bapak Ibu terima satu persatu. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Masa banyak peserta yang hadir ya, ada 25 orang. Alhamdulillah. Izin Ibu, Ya, Ibu Irma. tadi saya off kamera karena lagi kurang sehat badan. Oke, tidak masalah. Kira-kira harga buku Ibu berapa? Nanti dibuat Bu Hadijah ya. Siap Ibu. Iya, Bu. Boleh Bu Hadijah. Itu sekitar 1 minggu lagi tiba di Makassar. Jadi kita kita melakukan pembelajaran lewat buku ajar itu. Memang buku ajar itu sengaja saya susun untuk digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa pasca yang memang tingkat kesibukannya, rutinitasnya sangat padat, dan mungkin kita tidak bisa bertatap muka setiap saat di kelas. Nah, kita bisa bertemu lewat LMS atau Zoom meeting seperti sekarang, dan melalui buku ajar itu Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri tentang berbagai hal metode penelitian kuantitatif. Nah, nantinya itu sangat bermanfaat pada saat penyusunan tesis nanti. Nah, mungkin 3 semester lagi Bapak Ibu sudah ada pada tahap penyusunan tesis. Jadi harus semangat. Untuk absensi, ini saya belum buatkan Google Form, bisa minta izin Pak Ithar atau ada Pak Ithar atau Ibu Hadijah yang bisa mengabsen hari ini teman-teman yang hadir. Siapa saja yang bisa? Bu. Pak Idar tidak masuk ya? Nah, belum. Tidak ada saya lihat. Tidak ada. Pak Idar di mana itu? Pendrekang. Apa pendrekang? Apa pangkat ya? Goa, Bu. Goa. Goa udah saja. Nah, ini Pak Jabar saya lihat dari selayar ya. Oh, alhamdulillah bagus ya di sana jaringan, Pak. Semester ini ada 5 dari selayar. Ini baru-baru sudah ujian tutup. Dia di pulau yang sangat jauh yang sudah dekat dengan Flores. Katanya lebih dekat ke Flores daripada ke Makassar. Ya, kalau Toa, Bu. Oh iya. Kalau Toa itu, Bu, kalau sudah kelihatan Flores di sana. Nah, itu. Dia di sana, beliau sudah ujian tutup kemarin. Insya Allah. Atas nama siapa, Bu? Mungkin saya kenal. Ada Fitria, ada Nur Inta, ada siapa lagi yang mirip-mirip namanya, Asmila Sari. Nah, banyak, ada 5 orang dari Selayar. Asmila Sari itu bukan kepala sekolahnya SMK Kesehatannya? Mungkin. Yang jilbab besar, Bu? Ya, betul. Oh, iya. Iya. Keseknya SMK 5. Oh, gitu ya. Oh, banyak ya dari Selayar. Alhamdulillah kita bertemu di Zoom ini ya, dari Papua, ada teman-teman dari Pangkep, dari Selayar. Ini bagus jaringannya, biasanya
bimbingan saya dari Selayar itu mengeluh kadang-kadang jaringannya hilang. Tapi Pak Jabar ini di mana? Di kota ya? Oh gitu. Gubernur Hayati Kota Selayar juga nih. Di kecamatan, Bu, saya. Dekat dengan sekolahnya Pak Jakbar. Oh, tetangga. Ya, jadi nantilah Ibu Hadijah yang atur bagaimana buku itu bisa sampai di tangan Bapak Ibu semua, ya. Oke, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah hadir mengikuti perkuliahan pengantar hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena tidak gampang mengajar sambil kuliah itu merupakan hal yang butuh perjuangan yang sangat kuat, tetapi itu adalah proses hidup yang harus dilalui untuk bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih bagus. Ibu, untuk hari ini cukup sampai di sini kita bertemu. Ini jarang-jarang kita ketemu tatap muka ya. Biasanya saya ketemu dengan mahasiswa Selayar dari Papua kalau hujan tutup. Nanti kita bertemu lagi ya. Salam sehat semua, tetap semangat, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim dari Papua. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dokter. Oke, saya pamit. Mata kuliah selanjutnya. Ada penelitian Kuantitatif. iya. Kualitatif. Oh, tadi kuantitatif ya? Iya. Oh, ini kualitatif. Pak Reza. Pak Yunus. Pak Iya. Reza di mana? Yang terakhir ke Pak Reza. Iya, Pak. Terakhir. Pak Prof Yunus kayaknya. Iya. Siapa ini tuh yang mau menghubungi, Bu? Nah, ada Pak Hidar. Pak Hidar masuk nih. Berpengaruh jika kehadiran. Semangat. Tetap Thank you, semua. itu Pak Rahmat. Semangat, Pak Rahmat. Semangat Pak Rahmat. Semangat Pak Rahmat. Betul, Pak. Kalau nimbawa kita tetap A minus B. Oh, Pak Pak. Rahmat sudah mengajukan Pak Rahmat. Apa mau diajukan kalau begitu caranya kayak Ji? Penyejuk hati tapi menyiksa. Awal-awalnya nak kasih Jaki kesempatan, tapi di akhir saya saja Jaki. Aja. Jam Jam 11.00. Ayo Pak Agus. 13.00. Ada ini. Apa sih kegiatan itu, Pak Agus? Sibuk Pak Ketua. Jam 11 ini lagi. Bagaimana?
keluar Bu Harti. Ini Siapa? Baru ki bangun itu Pak Hidar. Baru selesai mandi, Bu. berarti keluar pakai dulu nih kalau jam 11 P. Ini masih ada setengah jam. Ini harus berfoto kalau tinggal terus di dalam.